Hai YouTube. Aduh, aku nggak konsisten banget sih. Hampir kayak setiap tahun setahun sekali ya. Terakhir juga tahun lalu ya aku bikin vlog. Ya di Jakarta juga ya udah ya. Hmm, Mungkin aku bakalan kayak ya mereview cepet aja lah ya keadaan dari tahun lalu sampai tahun sekarang. Hari ini tuh tanggal 10 bulan 3 2022. Hai Hani. Mungkin ini video untuk tahun ini doang kali ya. Gak apa-apa deh. Aku juga memang tujuannya bikin YouTube ini supaya bisa lihat Hani sih. Nengok aku sendiri sih kejadian-kejadian yang aku rasakan sekarang. Terus aku nonton di masa depan. Aku pengen tahu sih kondisiku, apa yang udah aku lalui gitu. Ya aku share di YouTube mungkin hanya sebenarnya untuk memori diri sendiri sih. Tapi kalau misalnya ternyata lewat apa namanya, kalau di TikTok FYP, kalau di YouTube mungkin beranda ya, kan sekarang udah YouTube berandanya random banget ya, mana tahu singgah gitu ya video aku di beranda YouTube kalian. Kalian kepo pengen nonton ya silakan, cuman ya so far sih memang apa, konten-konten video aku di channel aku ini sebenarnya lebih menceritakan tentang kondisi aku, apa yang terjadi. Terus ya ada kecil-kecilan lah, kayak dulu aku sempat intern di Bali, aku kayak share di Bali itu kayak pemandangan pantai ya, biasalah gitu, karena nggak bingung juga ya, karena kalau mau dibilang kok nggak ada temennya sih, kok nggak pernah temennya masuk ke dalam video, ya boleh terus terang aja sih, temen sih banyak, relasi teman-teman asik-asikan sih banyak, cuman memang kebetulan di lingkungan aku pada saat dulu ataupun yang sekarang memang belum ketemu atau belum dapat yang klik gitu loh, temen yang mau join masuk ke dalam kamera atau ya bikin konten gitu-gitu sih. Tapi kemarin itu ada satu teman aku, dia bilang dia tuh sempat bilang dia juga tertarik di dunia perkontenan, dia juga pengen bikin video dan segala. Mungkin maybe satu hari atau pas kita ketemu lagi, soalnya kebetulan nih kita nggak tinggal sekota, mungkin maybe pas kita ketemu bisa gitu iseng-iseng bikin video konten untuk kenangan untuk kita, memori untuk aku dan dia, ataupun teman-teman sekalian yang mungkin lewat atau apa tertarik dengan video aku atau dia, boleh silakan monggo. Apa sih bacot banget, bingung say. Aduh, ceritanya gimana ya. Video terakhir sih yang ini ya, yang vlog-vlog udah di Jakarta ya, aku udah lihat sih. Palingan dari tahun lalu, kan akhir tahun lalu ya aku vlognya, dari 2021 perjalanan Hani sampai hari ini 2022. Aku sempet tahun lalu nge-build sendiri, aku udah cerita ya yang dari Bali aku pindah ke Jakarta supaya aku nggak LDR juga sama pacar aku. Anyway, kemarin aku baru anniversary ke 7 tahun, yeay. Nah jadi memang kemarin itu aku pindah, aku sebenarnya aku udah comfy banget sih, aku udah senang banget tinggal Bali, aku udah enjoy banget, aku udah anggap Bali itu rumah kedua aku lah sebagai anak perantauan. Tapi ya karena aku ngerasa kayak hubungan kita, aku kan pacaran sama pacar aku juga udah nggak yang baru-baru atau beberapa tahun, ini kan udah beberapa lama ya. Nah aku ngerasa kayak LDR tuh kurang efektif lah untuk hubungan kita gitu. Jadi aku ikut dia pindah ke Jakarta karena pada saat itu ada kesempatan untuk kayak nyuplai keke ke kafe gitu. Oh iya, by the way aku kemarin udah wisuda ya. Aduh, aku bingung ceritanya kayak gimana ya. Oke deh, oke kayak gini udah. Jadi aku memutuskan waktu pas pindah ke Jakarta itu di saat aku bosan selesai intern. Itu nggak salah akhir tahun 2020. Terus waktu pas aku pindah ke Jakarta itu kondisi aku belum lulus. Nah aku bosan selesai internship, jadi ada ujian akhir. Ujian akhir tuh ditunggu di awal tahun 2021. Nah, sorry, 2020. Ya, 2020. Nah, terus aku nekat lah cari kerja di Jakarta.
Padahal pada saat itu aku udah sempet di room 4 di saat Ubud. Tapi itu aku belum kerja, itu aku masih trial. Nah, tapi karena aku dapat tawaran untuk nyuplai cake atau pastry ke salah satu cafe di Jakarta, dan aku juga mikir itu juga bagus ya untuk hubungan aku sama pacarku, nggak usah LDR bertahun-tahun selalu LDR, kurang bagus. Nah, ya udah deh aku coba deh ambil kesempatan itu di Jakarta. Nah, ya udahlah, pas di Jakarta aku sempat membuat beberapa contoh produk gitu-gitu. Nah, ternyata teman-teman juga tahu dong awal-awal tahun 2020 ada apa yang terjadi. Oh my god, udah 5 menit 43 detik. Aduh, sorry ya gengs kalau bacot banget, gak apa-apa deh, kalau kalian bosan skip aja gak apa-apa, aku rela. Cuman ini aku bikin ini supaya untuk remind aku aja sih, atau di masa depan aku nonton video aku sendiri. Soalnya aku dari tadi juga nonton video aku yang beberapa tahun lalu. Jadi balik lagi, awal tahun 2020 inget gak? Sekitar Februari atau Maret ya, COVID. Jadi apa? Ya nggak bisa. Lu inget gak awal-awal COVID itu parah banget, semua harus ditutup, apa kafe. Nah, jadi aku pasti stop dong. Belum sempat nyuplai, baru masih testing produk, mau produk apa aja. Tiba-tiba COVID harus tutup. Ya udahlah, sangat gundai ya bun saat itu. Sangat galau banget, bingung harus kayak gimana. Pada saat itu juga aku anak yang bosan intern, pengen coba langsung bikin bisnis juga kan, ya pasti gimana ya, modalnya gimana sebagai anak perantauan gitu. Mau ngomong ke orang tua juga nggak enak lah ya, ngebebanin banget kalau minta modal gitu. Toh juga dulu ada yang waktu aku cari magang pindah-pindah kota itu juga butuh biaya, jadi aku sadar diri lah. Nah, jadi waktu pas awal COVID tuh udah parah banget, ingat gak, semua PPKM semua ditutup. Nah, ya udah deh, aku di rumah aja, di kos. Nah, nggak lama kemudian aku sempat masuk rumah sakit. Nah, aku sakit, jadi mungkin karena PPKM terus di rumah, parnoan, gak berani ketemu, gak berani keluar ketemu orang gitu, takut lah gitu. Itu di rumah doang, otomatis karena nggak ada hiburan, nggak ada aktivitas, otomatis aku kan memang tipe orang yang gampang gemuk ya, dari dulu gemuk lah. Aku jadi sakit, pola hidup aku jadi berantakan banget, jam makan aku berantakan banget, jam tidur lagi nomor 1. Jadi tuh kayak aku tuh makan siang itu aku bisa di bukan subuh, sorry, di jam 2 pagi atau jam 1 pagi baru makan siang. Soalnya aku bangun tidurnya itu sekitar jam 10 pagi, karena aku baru bisa tidur di sekitar jam 4 pagi atau jam 5 pagi. Aduh, hancur lebur deh. Nah, sampai aku didiagnos aku kena diabetes mellitus. Nah, itu diabetes tipe 2. Kalian boleh searching lah ya, itu capek banget jelasinnya. Tapi ternyata rumah sakit yang aku kunjungin itu ya dokternya ternyata kurang lah untuk nanganin aku gitu. Ya udah, tapi so far sembuh. Pada saat itu aku sempat masuk ICU 3-4 hari, satu masuk ke ruang biasa. Jadi total seminggu di rumah sakit, satu keluar, gula darahku kembali lagi normal tapi butuh kontrol dan segala macam. Guys, ini 8 menit. Ada 8 menit. Gimana dong? Bosan banget gak sih? Videoku semua. Oh, ada yang terakhir juga 17 menit. Dahsyat sih memang nih. Gak apa-apa guys. Aku sekali upload tuh durasinya lama, tapi setahun sekali. Ya udahlah, nggak ada yang nonton juga. Palingan teman-teman yang ini kali ya, teman yang udah mungkin kenal aku tapi udah lama nggak ketemu atau nggak pernah kecap, jadi nggak tahu kondisiku. Jadi ya sekalian aja lah aku cerita ya. Jadi long short story, masuk rumah sakit, ICU, bla bla bla, udah nggak sembuh ya. Kok gula itu kan nggak bisa sembuh ya, semua itu pasti ada. Jadi harus rutin kontrol. Oke lah. Terus pada situ aku setelah dari rumah sakit ini ya baik-baik lah, udah kembali gula darah terkontrol. Aku makannya juga udah bener-bener yang clean lah. Aku pada saat itu malah lepas nasi, lepas nasi putih. Jadi nasi merah juga nggak makan, shirataki aku juga nggak makan karena aku kurang suka juga teksturnya. Jadi aku benar-benar makan sayur, misalnya bukan salad ya, lauk, makan lauk gitu doang. Kalau mie itu udah nggak juga. Terus ya itulah, makan lauk lah intinya.
sorry, cahayanya aku beda dari komputer. Oh, gelap banget. Oke, lanjut. Setelah dari rumah sakit, nah itu kan pas COVID tuh ya. Jadi aku pulang ke Medan karena orang tua juga cemas karena se-Indonesia parah banget kan. Aduh, susah fokus ini ke kamera, ke layar. Jadi setelah aku pulang ke Medan, khususnya di kota kelahiran aku Rantau Prapat, itu ya 8 jam atau 6 jam dari kota Medan. Jadi aku di situ disuruh pulang dulu sama orang tua supaya bisa di maintain karena mereka panik ya waktu pas aku masuk rumah sakit, masuk ICU lagi itu untuk pertama kalinya. Orang tua aku juga bisa datang karena COVID, semua bandara tutup. Nah, ya udah gitu deh, itu pulang ke rumah, balik ke itu di rumah di Rantau Prapat itu ada sekitar 8 bulan aku di rumah sama orang tua aku untuk maintenance kesehatan aku. Nah itu bisa dibilang memperbaiki kesehatan ya, fisik, mental, nah mindset semualah di situ. Tapi ya biasalah kalau di keluarga, namanya kita udah makin dewasa, kita tinggal di rumah ketemu saudara-saudara kita yang lain, pasti ada lah argumen-argumen yang terjadi dan segala macam. Tapi itu urusan keluarga ya, aku nggak bahas ya di sini. Soalnya itu menurut aku tidak perlu di share, privacy anjay. Apa sih, cringe banget, maaf gengs. Ih, aku malu sendiri loh. Lanjut. Gampang ke-distract, maaf. Jadi setelah dari 8 bulan di Rantau Prapat itu, kan tuh masih COVID loh kondisinya. Aku waktu pas di Rantau Prapat, pas gula darahku udah bener-bener bagus banget, aku nggak ada sakit-sakitan dan berat badan aku juga udah turun. Aku di Rantau Prapat itu aku sempet buka jualan cake. Nah ini kan udah cita-cita banget ya. Waktu pas intern tuh udah mikir aku harus selesai intern cepet-cepet supaya aku bisa kerja sama antara kerja atau buka bisnis sendiri. Nah ya udahlah, selagi di rumah orang tua kan support ya. Kan beda ya anak kos buka usaha sendiri sama kita tinggal di rumah buka usaha sendiri. Sandang pangan papat itu kan kok di rumah itu kan ya udahlah ada prepare, kita nggak usah pikirin, beda sama kok ngekos. Jadi biayanya itu ya cuman fokus gimana pada saat itu aku cari modal aku dan aku bisa ambil modal aku untuk beli bahan, stok bahan sama ya mixer lah, aku perlu mixer pada saat itu sama oven. Kalau oven aku malah pakai tetap oven warisan dari nenek aku. Ya Allah udah 12 menit terus aku ngeblank. Lanjut. Jadi aku jualan cake itu kayak ada sekitar 2-3 bulan, itu di akhir tahun 2020. Itu di Rantau Prapat lumayan jalan karena pada saat itu kalau kalian searching 2020 akhir, pertengahan sampai akhir lah. Pertengahan. Itu booming Korean cake. Orang ada yang bilang Korean cake, ada yang bilang simple cake, minimalis cake gitu-gitulah. Lagi masih hype gitu loh. Kayak cuman orang cuma tahu desainnya. Nah, tapi sekarang sih udah tersebar luas ya. Sebenarnya Korean cake tuh apa sih bedanya sama cake tart yang kita biasa makan di Indo gitu. Bedanya adalah kalau Korean cake itu lebih light. Dia ini FYI aja ya, kasih info aja. Kalau Korean cake itu nggak pakai buttercream. Itu krim-krim di sampingnya. Biasa kan kalau yang kita makan tuh yang dulu kue zaman dulu, tartar yang dulu itu kan kayak ada mentega rasanya mentega manis kan, gitulah kasar. Kalau ini nggak, ini krim. Jadi krimnya itu bisa dibilang fresh cream tuh kurang lebih rasanya seperti kayak krim kocok yang kalau minum milkshake terus di atasnya ada whipped cream. Nah tapi sekarang udah banyak brand yang udah bikin fresh cream atau whipped cream yang stabilizernya itu, maksudnya ketahanan krimnya itu untuk menghias kue itu supaya tahan lama, itu udah banyak macam gitulah. Kalian bisa searching, ini FYI doang. Oke, lanjut. Setelah itu gak lama kemudian aku nggak nyangka banget pas di Rantau ada salah satu customer aku yang mau les sama aku, mau belajar sama aku. Astaga, pada saat itu padahal baru selesai intern loh, lulus aja belum, sertifikat tata boga chef dan segala macamnya belum ada gitu loh. Kenapa dia mau gitu ya belajar sama aku? Terus setelah pikir panjang segala macam, ya udah aku deal mau. Oke, dapat satu murid private itu tiga kali pertemuan dalam seminggu ya, dalam seminggu atau sebulan, seminggu deh kalau nggak salah, aku lupa.
ya gitu deh. Kayak sebulan minta 3 kali pertemuan. Itu aku kasih materi dasar basic karena orangnya benar-benar nol tentang baking, dunia baking. Dapat sertifikat anjay sama dapat apron. Itu nanti apronnya ada label nama. Pada saat aku bikin Honey Baking Studio gitu deh ya. Oke, setelah itu lanjut ya. Setelah itu karena aku ngerasa buka bisnis ini berjalan kan dan lancar gitu loh, banyak yang tertarik dengan bisa dibilang resepi-resepi khas dari cake aku gitu ya. Aku pede nih, aku mikir aku mau buka di kota besar. Aku ngerasa kalau di Rantau Prapat terlalu apa ya, minim lah kesempatannya dari segi harga jual gitu. Pembeli ada, cuma harga jual sama modal tuh agak susah tertutup karena pertama produk yang dicari nggak semuanya ada di Rantau Prapat karena itu kotanya lumayan kecil dan jauh dari kota besar gitu, jadi otomatis udah habis ongkir. Tapi kalau kita mau jual harganya terlalu kita hitung-hitung dan dengan modal atau keuntungan yang kita pas-pasan, kasihan customer karena terlalu tinggi bayarannya. Jadi ya nggak saling menguntungkan atau saling rugi nguntung tuh nggak enak ya gitu. Jadi dari semua keputusan pertimbangan aku putusin kayak bilang ke orang tua, "Ma, Pak, aku mau coba buka di Jakarta." Terutama aku kan sekarang tinggal di Tangerang, berarti daerah Tangerang. Mungkin kalau di Jakarta udah banyak saingannya lah. Oke, lanjut udah tinggal Jakarta, di ACC sama orang tua dan segala macem. Dengan uang yang seadanya selama aku jualan di rantau itu kan udah bisa ngumpul satu modal lah gitu. Oke lah, lumayan gitu lah. Soalnya tuh jalan di rantau tuh sekitar 5 bulanan gitu dan lumayan lah bisa jadi modal awal untuk di Tangerang. Buka lah. Waktu pas udah datang ke BSD terlahirlah yang namanya Hava Cakes. Anjay. Boleh deh searching di Instagram, ada kok namanya Hava Cakes. Soalnya aku memang best dari Instagram jualannya. Itu udah tahun 2021 awal. Jadi aku 2020 pertengahan sampai akhir tahun 2020 itu di Rantau Prapat. 2021 awal sekitar bulan 3 gitu atau 4 aku lupa, datang ke BSD ini di Tangerang. Nah, sekarang aku tinggal. Balik lagi gitu. Dengan kos yang sama, tapi mungkin beda blok. Nah, beda nomor letaknya lah kan dia banyak macem. Oke, setelah itu terakhirlah Hava Cakes gitu. Puji Tuhan, puji syukur berjalan dengan lancar karena pada saat itu masih COVID, tapi masih mungkin COVIDnya yang udah boleh PPKM-nya itu udah level 3, level 4 gitu ya, nggak seketat dulu lah. Kalau dulu kan berbebas di rumah kan, nggak boleh keluar. Terus setelah itu kenapa gelap nih? Oke. Kenapa HP ku gelap ya? Tahu kok gelap tiba-tiba? Oke, lanjut ya. Setelah itu berjalanlah Hava Cakes setahun, puji Tuhan. Kenapa cuma aku bilang setahun? Ternyata waktu pas akhir tahun 2021, padahal itu dari Hava Cakes tuh bulan Februari atau apa aku lupa lah. Itu sampai akhir tahun 2021 itu bener-bener setahun itu ya bisa dibilang puji Tuhan berjalan dengan sangat lancar. Maksudnya saling menguntungkan lah. Customer happy dengan kue yang aku serve, resepi yang aku serve, harga yang aku kasih, mereka suka, mereka cocok, dan aku juga sebaliknya. Dengan jasa yang aku berikan, tenaga yang aku berikan, semua ilmu, dedikasi aku lakukan semua untuk Hava Cakes. Karena memang bisa dibilang itu impian aku kan, aku udah bilang. Terus sayangnya Hava Cakes cuma bisa bertahan sampai setahun. Tapi aku sih masih ada optimis sih Hava Cakes bakalan buka lagi. Ini karena sekarang ini lagi currently close, lagi tutup sementara. So Hava Cakes kenapa berhenti di akhir tahun sekitar Desember tahun 2021 tahun lalu. Kenapa berhenti? Jawabannya aku masuk rumah sakit lagi. Disinilah gengs ketahuan semuanya penyakit di badan aku. Aduh udah mau buset nih, kayaknya kalau sejam juga upload gak ya? Ya gitulah, mungkin kalau misalnya kelewat panjang banget aku bakalan bagi 2 kali ya videonya. Aduh panas, kasih dulu.
Oke. Jadi Hafakis kan sempat tutup gagal, aku mau sakit kembali dan aku masuk rumah sakit. Tapi kali ini aku nggak mau ke rumah sakit yang sama kayak tahun lalu. Soalnya tahun lalu itu lumayan biayanya tuh dahsyat banget. Dan semua penyakit yang dikasih hasil lab dan segala macam itu banyak tanda tanyanya gitu loh, masih bingung. Soalnya memang kebetulan aku nggak ada keluarga yang riwayat gula atau gimana gitu loh, yang dari kecil gitu kan ada yang ketahuan ya dari kecil itu dari beta sama segala macam gitu. Tapi pada saat itu yang kami yakini adalah mungkin karena aku obesitas gitu dong, taunya gitu doang. Karena pada saat itu gemuk banget, parah. Sekarang masih gemuk sih, gemuk lagi. Oke, lanjut. Buset nih, sejam nih kayaknya udah 20 menitan. Maaf ya gengs kalau bosan. Gak apa-apa sih, aku cuma mau cerita terus upload untuk aku ke depannya kalau kondisi aku di tahun ini aja. Oke, aku masuk rumah sakit, aku ke rumah sakit yang berbeda. Di sini ketahuan ternyata aku tuh diabetes, bukan diabetes yang tipe dari diabetes tipe 1, 2 dan 3, tapi ini diabetesnya sedikit unik lah bisa dibilang. Ini diabetes yang terjadi gara-gara aku ada PCOS. Nah, kalau mau tahu lengkapnya kalian boleh searching. Tapi intinya PCOS itu adalah kelainan hormon. Hormon. Kasihan sih hormon. Aduh, cringe banget, maaf. Jadi aku masuk PCOS, aku kena PCOS. Tapi PCOS ini bukan pada saat itu kenanya. PCOS ini terjadi di saat aku dulu kuliah di Jogja. Kalau kalian mau tahu atau kalian pernah tahu cerita aku, dulu aku sempat kuliah di Jogja, tapi aku berhenti dan aku kenapa ambil pestri ini karena aku bisa dibilang aku stres, depresi berat, sampai kena yang tidak mens 6 bulan, 7 bulan. Itu ternyata aku didiagnos PCS gara-gara depresi. Sehingga saking depresi, stres, hormon aku nggak seimbang. Jadi muncullah PCOS. Yang kalau beberapa orang menganggapnya PCOS itu adalah orang yang nggak bisa hamil. Jadi kayak di dalam rahimnya itu ada kayak sesuatu gitulah. Aku nggak tahu sih nama ilmiahnya kedokteran kayak gitu apa. Intinya di dalam rahim aku di saat USG itu kayak ada bintik-bintik banyak banget. Bukan bintik ya, sorry, daging timbulnya itu banyak banget. Nah itu dia. Dan ini sudah lama, sudah 5 tahun atau 6 tahunan di dalam rahim aku. Itu ya semenjak dari aku, karena aku pikir kembali kan, tahun 2016 atau 17 aku lupa, itu dokter mendiagnos aku PCOS. Dan aku kan sempat makan obat hormon, tapi waktu pas aku tahu obat hormon ini yang aku konsumsi ini adalah obat yang untuk orang pil KB gitu loh. Jadi aku kan shock ya. Jadi aku kayak memberhentikan sendiri tanpa aba-aba dari dokter gitu. Ternyata PCOS aku ini ternyata selama ini sama aku hidup itu masih ada, selalu ada gitu lah. Nah, oke, balik lagi. Yang aku Hafakis tutup itu karena aku sakit. Aku ketahuan diabetes itu bukan diabetes yang karena miletus atau tipe 1, tipe berapa gitu. Ini tuh bener-bener orang yang didiagnos PCOS itu rentan kena gula. Nah, itulah saya gitu loh kondisinya gitu. Makanya aku tuh kalau udah sedikit kayak obesitas, ini aku memang gemuk ya, ini aku udah obesitas sudah terhitungnya. Tapi maksudnya kayak kalau bisa di normalnya. Tapi kalau udah di batas kelebihan banget pasti gula darah. Dan tak terlupakan yang mengejutkan adalah gula racun namanya keton gitu. Nah, didiagnos waktu pada saat itu aku ada gula riwayat, kan kasih tahu diabetes lah riwayatku. Ternyata malah yang mengejutkan adalah bukan gula darahnya yang tinggi, tapi adalah racun gula darah atau keton gitu. Disitulah aku ketahuan. Terus kenapa bisa ada keton dan segala macam, barulah ketonnya ternyata dicari segala macam riwayat, dicoba apa maksudnya kayak di X-ray apa segala macam gitu, banyak banget kemarin, sejenis USG apa gitu-gitulah. Ternyata itu dari PCOS, dari rahim aku sendiri gitu. Karena memang aku sadari ketika aku udah mulai nyendat mensnya, otomatis aku makin gemuk. Itu entah karena dari mental aku sendiri yang kayak
apa namanya, aku kayak suka, memang aku belum ke dokter sih sebenarnya, aku nggak mau ngediagnos aku tuh kenapa, cuma memang so far, namanya sekarang udah banyak ya artikelnya tentang mental health, dan aku tahu aku mentalku down banget gitu loh. Jadi itu ketika mental down aku terjadi, aku otomatis ada sedikit mau melampiaskan gitu ke makan gitu. Otomatis pola hidupku setelah makan aku nggak bisa langsung tidur tipenya. Jadi kayak semua amburadul lah. Balik lagi dengan pola hidup aku. Nah, dan aku nggak bisa mens. Jadi PCOS ini juga salah satu itu namanya gejala-gejala di kelainan hormon gitu. Makanya tadi balik lagi dibilang dokter, orang PCOS itu rentan kena penyakit gula gitu. Oke, balik lagi ya. Balik terus, gak kelar-kelar ceritanya. Sorry ya guys kalau bosan. Pasti bosan sih, tapi gak apa-apa lah, maaf. Jadi, setelah itu aku masuk rumah sakit kembali, opname lagi, sekitar semingguan lagi. Tapi gak masuk ICU, puji Tuhan. Aku cuman fokus menurunkan atau menormalkan racun gula darah aku gitu loh. Karena aku ada PCOS, pasti udah tetap ada gulanya yang sedikit lebih tinggi dibanding orang normal gitu. Itu sih guys. Setelah itu aku jauh lebih kayak udah dirinci sama dokternya, dijelasin dan detail rinci kenapa cost control, kenapa cost kayak gini. Jadi aku udah kayak ngerti gitu loh dengan kesehatan fisik aku gitu. Terus kayak memang aku kayak sering kan rutin kontrol datang ke dokter ya. Selama aku kontrol, memang Hafakex ini sampai hari ini, sampai bulan 10 ini belum buka. Itu udah, aku ngerasa sedih sih sebenarnya. Banyak banget kan teman-teman atau kerabat saudara, bahkan customer yang udah tahun lalu yang kayak loyal banget, udah langganan, itu tanya terus Hafakex kapan buka. Sabar gengs, pasti akan buka, aku percaya deh. Kalian sabar aja. Sekarang ini aku masih lagi proses kontrol ke dokter untuk kesehatan aku. Dan ya semuanya, kesehatan fisik, mental, mindset, semuanya lah. Karena memang walaupun di luar terlihat kayak sehat, bugar, bahagia, ya ternyata tidak menjaminkan di dalamnya itu sehat juga gitu lah guys. Karena aku juga memang tipenya kurang suka gitu loh, menceritakan kayak gini-gini lah ke kalian gitu. Sebenarnya aku juga sebenarnya bukan menceritakan ke kalian. Ini juga nggak bakalan, aku kayak dulu kan sering promote ya di Instagram, ayo nonton vlog aku gini-gini. Ini kayak mungkin video ini aku nggak, karena ada pertama kepanjangan pasti bosan, dan aku sadar aku nggak konsisten bikin video. Aku cuman kayak lebih ke live update dibandingkan vlog atau honey journey yang kutus di sini. Ini lebih live update lah. Soalnya aku senang sih nonton video aku yang tahun-tahun lalu atau tahun lalu gitu, aku happy sih. Kayak aku tahu gitu kayak honey yang ini sempet ini happy apa segala macem lah. Oke, aku cuma mau ngasih tahu keadaanku sekarang adalah so far untuk gula aku udah sangat terkontrol, karena benar-benar kali ini tuh dibandingkan dokter yang pertama itu aku kayak nggak pernah kontrol gula sama dia. Aku coba beli alat gula sendiri, tes sendiri pakai darah, ya itulah. Terus sekarang aku lebih mati. Sorry. Oke. Sekarang aku memang fokusnya lebih ke turunan berat badan dan mental aku sih. Dan aku sadar kayak apa namanya, setiap aku mulai mengembang, there's something gitu, something inside me yang ya mentalnya, pemikirannya itu bisa dibilang kurang bagus. Bukan maksudnya bukan menghancurkan orang lain ya, lebih ke diri sendiri. Karena aku juga belum bisa make sure sih ke kalian, aku kasih tau kondisinya aja. Ini yang apa yang ku rasain gitu loh. Pertama, jujur aja aku gak enjoy tinggal di, gak spesifik bilang BSD ini sih, tapi bisa dibilang Pulau Jawa. Gak tau kenapa aku ngerasa setiap menginjak ke Pulau Jawa ya Jakarta, Jogja yang dulu aku pernah pergi, pernah tinggal juga kuliah. Gak tau kenapa, padahal aku tinggal sini tuh udah kayak adalah di Jakarta kayaknya 3 tahunan gitu ya, walaupun sempat balik ke rantau gitu, tinggal di situ. Ini nggak tahu kenapa kesini tuh memang my motivation itu cari uang sama ya hubungan aku sama pacar aku gitu aja sih, bucin.
Nggak lah guys, karena kan aku bisa dibilang salah satu support system aku selain orang tua, koko aku itu salah satunya yang big impact juga itu my boyfriend gitu loh. Aku tuh ya itu aku bilang nggak enjoy so far sih. Aku selalu kayak ngeluh gitu, cerita sama Kodiki kalau aku tuh masih kangen banget sama Bali, selalu kengiang-ngiang setiap aku nonton orang story atau apa, ini yang bukan liburan ya, yang memang tinggal di Bali tuh aku selalu berkaca-kaca. Apalagi kayak tadi aku nengok video aku jelek banget ngevlog pantai nggak jelas. Intinya memang aku nggak biasa ngevlog, aku malu karena aku bukan siapa-siapa kan. Jadi setiap kayak tadi aku barusan nonton vlog aku pas di Bali, padahal cuma ngasih lihat pantai, naik motor gitu-gitu, malah kebanyakan ngomong kayak gini juga sih di kasur lagi tidur. Itu aku kayak goosebump dan nangis gitu loh, maksudnya kayak yang saking kangennya gitu, karena aku memang ngerasa Bali itu rumah aku gitu loh. Aku kayak merasa kayak aku tuh udah di tahap yang kayak di umur aku sekarang ini, kampung halamanku tuh memang rantau perapat, tapi nggak tahu kenapa di tahap sekarang ini aku udah ngerasa itu bukan bener-bener my homey gitu loh, gitu. Even di sana ada my parents ya, yalah kalau orangnya pasti tetap rumah aku dong, namanya aku dilahirin, mereka papa mama. Ya apa sih ngebacot banget. Sorry, kesel sendiri, maaf udah setengah jam lagi. Kenapa muka aku merah ya? Aduh, nggak tahu sih, aku nggak tahu kenapa. Jadi intinya aku kangen Bali. Aku sama Kodiki tuh udah memang berencana bakalan balik ke Bali lagi. Amin. Kamu cepet, Melpo cepet. Semoga deh ya bisa balik lagi ke Bali. Karena memang ya aku udah tinggal sini berapa tahun, kurang enjoy. Walaupun sebenarnya di sini bisa dibilang kayak oke gitu dibanding Jakarta yang hiruk pikuk banget, macet di mana-mana. Sini biasanya udah better banget gitu. Cuman nggak tahu kenapa aku sendiri yang kayak masih kurang nyaman tinggal di sini. Ya begitulah ya guys, so far life update aku yang sebenarnya nggak seberapa sih ya. Oh ya, sekarang aku punya anjing lagi. Sorry Yuki Viko. Kali ini hanya aku adopsi. Tapi masa ini yang pemberian dari Kodiki sih. Bentar aku ambil dulu. Hai. Ini dia. Namanya Panda. Dia kurang suka tinggi. Tuh, kelihatan nggak Panda? Panda ini. Sekarang aku punya. Wah. Hai semuanya. Hai. Hai. Jadi pada ini adalah pemberian dari Kodiki untuk teman aku tinggal di sini, tinggal di BSD Tangerang ini. Sekarang aku palingan ya rutinitasnya adalah merawat diri, kontrol kesehatan, pergi nge-gym, bawa Panda jalan-jalan, sama ada ngerjain beberapa something lah ya. Nggak bisa di spill dulu kalau itu saya belum terjadi. Panda, aduh menghela napas. Panda, aduh, mager banget. Mohon maaf ya guys, anjingku mageran. Ya inilah satu-satunya temen yang untuk sekarang ya bener-bener deket banget sama aku, yang apa ya bener-bener share happy gitu. Aku sekarang tuh aku lebih ke yang mempositifkan sendiri, sepositif-positifnya banget gitu. Nah ini dia Panda. Hai. Kelihatan gak gengs? Ini namanya Panda. Dia ngantuk banget sekarang. Panda jangan tidur dulu. Aduh. Hai. Ngantuk banget. Gemes gak guys? Dia baik sih, anak baik. Aku pengen banget sebenarnya temuin dia sama anjing-anjingku yang lain, kayak Yuki. I miss my Yuki sama Viko. Panda ngantuk ya? Panda ngantuk ya? Tapi dia ngeliat ke kamera loh guys. Iya ya Panda ya, anak baik ya.
Oh sama ini itu di belakangku udah tadi ada not balok. Aku kembali ini, ntar ya aku turun dulu. Wanda. Jadi karena aku kan lagi menginin diri sendiri banget, kayak mempositifkan banget lah, mempositifkan. Apa sih ngomongnya? Kayak lagi ngejaga kesehatan mindset apa lah, mental sama fisik aku. Aku kembali lagi, tapi aku nggak seambisi dulu ya. Aku kembali lagi memainkan biola aku belajar lagi gitu. Ya bisa jadi hiburan lah untuk aku sekarang ini. Memang ya bisa dibilang hiburan, target aku sih pengen tampil lagi ya. Nggak tahu kenapa, dulu zaman-zaman masih sekolah itu aku bisa dibilang yang lebih aktif di dunia kayak show, anjay show. Nggak lama saya kayak ikut-ikut marching band, lomba teater, lomba nari, lomba dance, ya gendut-gendut gini pede loh dulu. Tapi setnya salah satu teman aku udah almarhum, padahal dia bisa dibilang best friend aku banget. Gak apa-apa deh, pasti dia happy banget sekarang, udah sehat, udah happy, udah semuanya lah intinya. Cuman masih ada teman-teman yang lain kok, teman-teman dan aku yang dulu. Dan dulu aku juga sempet kayak yang tampil main biola, konser biola, ngiringin. Walaupun aku Buddhis ya, aku dulu tuh beberapa kali ngiring di gereja. Itulah karena saking aku tuh sangat senang sih sama dunia seni gitu. Even kayak foto-foto dulu aku sempet lagi pas SMA gitu, aku sempet pengen jadi fotografer. Ya gitu sih guys. Sekarang aku cuma main biola, tapi memang kebetulan aku ada mentornya karena aku pengen ya nggak terlalu berambisi tapi pengen ada goalsnya lah, nggak hanya main-main buang-buang waktu gitu, nggak. Kayak aku ya semoga terjadi ya. Pamali nggak sih belum terjadi udah ngomongin nggak lah ya, namanya planningnya. Ya aku pengen gitu ikut audisi untuk masuk ke orkestra gitu, karena aku dengar dari mentor aku juga pemain orkestra itu backgroundnya justru bukan musisi atau pemusik semua. Kayak mungkin mereka ada yang kerja kantoran, terus nanti mereka karena udah lolos audisi kayak setiap hari seminggu berapa kali itu untuk latihan bersama gitu-gitu. Aku pengen lah ada kegiatan kayak gitu, karena bisa dibilang kan sebenarnya lingkungan aku sekarang ini aku cukup ini ya, cukup bisa dibilang kayak sendiri lah, nggak ada rutinitas ketemu orang gitu yang setiap hari. Pengen ya sapa-sapan tetangga doang, karena kan bawa Panda jalan tekan keluar dari komplek keliling-keliling jalan kaki pagi-pagi gitu-gitu. Nggak ada yang benar-benar teman kerja, teman sekolah, atau teman satu hobi itu nggak ada gitu. Aku mencari kesibukan. Udah sih live update aku so far ini. Maaf ya terlalu panjang, banyak bertele-telenya, cuma aku ceritanya semoga Hani, kalau kamu memang rajin, kamu pengen ambil YouTube ini jadi bagian konten kamu, boleh silakan. Apalagi ya, itu aja sih guys. Oh iya, kalau ada yang tadi gemes sama si Panda, boleh follow TikTok, namanya Panda Small, nanti aku tulis di deskripsi. Promosi, karena aku lumayan sering update kok untuk Panda. Udah sih, kalaupun misalnya aku nggak konsisten bikin video lagi, ini untuk Hani yang di tahun depan, yang mungkin iseng lagi mau lihat video YouTube atau channelnya masih aktif, atau ada yang tiba-tiba subscribe atau ada viral, amin. Nggak mungkin lah ya, kan boring banget cuma cerita gitu doang. Hani, semoga kamu udah singset, please singset berhasil dong sekali aja minimal. Biasanya kalau misalnya aku lolos audisi orkestra untuk show, pasti aku kayak lebih press untuk penampilan aku sih. Semoga, amin. Kamu cobain Hani, sehat-sehat ya. Apapun yang terjadi, apapun kondisi kamu sekarang, kamu hebat. I love you Hani. Mungkin sekarang memang aku belum bisa mencintai diri sendiri gimana banget, cuman untuk so far dari berapa tahun ini kamu udah better kok. Gak apa-apa. Apalagi ya, kalau tahun depan udah di Bali sih kayak mungkin masih impossible, karena kondisi Kodiki yang dia lagi sekarang nih sangat serius dengan karirnya. Aku nggak mau mengganggunya, soalnya dia Kodiki ini kondisinya sangat stable ya, kayak kondisi karir,
social life, mentalnya, mindsetnya, physicalnya, itu semua masih dia lagi stable banget. Jadi aku nggak mau menghancurkan gara-gara aku dia juga ini. Cuma sekarang ini aku memang fokus ke diri sendiri, dan aku percaya Hani pasti bisa lebih happy, lebih mau membuka diri kembali lagi. Gitu aja sih. Udah itu aja sih. Gila 40 menit. Sorry kalau boring, pasti boring banget sih, bacot banget. Oke deh, gitu aja dulu. Bye.